Buah rambutan, buahnya lebat. Matahari bersinar, terasa hangat. Wahai generasi muda yang hebat dan bermartabat, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nurholis Sunuyeko MSI, selaku Rektor Universitas Insan Budi Utomo, beserta Wakil Rektor dan pimpinan. Yang kami hormati Pengarah Seminar Nasional Ibu Dr. Titik Purwati MM, selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibu. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Siti Zubaidah MPD, selaku pembicara pada Seminar Nasional Universitas Ibu seri kelima. Yang kami hormati Panitia Seminar Nasional dan tentunya seluruh peserta Seminar Nasional Universitas Ibu seri kelima yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat yang luar biasa untuk bisa hadir secara virtual pada hari ini, Sabtu 13 Juli 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, kearifan lokal menggambarkan bagaimana cara bersikap dan bertindak untuk merespon perubahan yang bersifat unik pada lingkungan fisik dan budaya. Potensi lokal di setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih berperadaban dengan balutan disiplin ilmu sosial, sains, dan teknologi. Hari ini, Universitas Insan Budi Utomo melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau P2M dengan bangga mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi para pemerhati dan praktisi di bidang penelitian dan pengabdian, yaitu Seminar Nasional Series 5 Universitas Ibu tahun 2024 dengan tema Eskalasi Potensi Kearifan Lokal melalui Pendayagunaan Disiplin Ilmu Sosial, Sains, dan Teknologi. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan kali ini saya, Nikmatul Iza, tentunya akan memandu acara yang sangat spesial ini hingga nanti sampai selesai. Tentunya acara tidak akan afdol dan sempurna tanpa diawali dengan doa. Maka dari itu, demi kelancaran dan keberkahan acara, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan sejenak menundukkan kepala seraya membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Untuk menjunjung tinggi jiwa nasionalis kita dan memupuk rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Kepada hadirin dimohon memposisikan dengan sikap sempurna.
Hadirin sekalian dipersilahkan untuk kembali ke posisi semula. Selanjutnya tidak akan lengkap jika Ketua Panitia Pelaksanaan Seminar Nasional Series kelima tahun 2024 tidak memberikan laporan. Kepada Ibu Firda Alfiana Patricia MPD disilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata laporan Ketua Panitia Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Ibu, Bapak Dr. Haji Nurholis Sunoyeko MSI, beserta seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati pengarah seminar nasional sekaligus Ketua P2M, Ibu Dr. Titik Purwati MM. Yang kami hormati juga narasumber seminar nasional hari ini, Ibu Profesor Dr. Siti Zubaidah SPD MPD, dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Saya Firda Alfiana Patricia SPD MPD, sebagai Ketua Pelaksana Seminar hari ini, dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu narasumber dan seluruh hadirin yang sudah berkenan bergabung dan berpartisipasi dalam acara seminar nasional seri yang kelima ini dengan tema Eskalasi Potensi Kearifan Lokal melalui Pendayagunaan Disiplin Ilmu, Sosial, Sains, dan Teknologi. Mohon izin melaporkan partisipan dalam seminar nasional seri 5 Universitas Ibu Malang tahun 2024 ini per tanggal 13 Juli 2024 pukul 8:04, non pemakalah sejumlah 290 orang, pemakalah penelitian 66 orang, dan pemakalah pengabdian 16 orang, sehingga total peserta adalah 376 orang dari berbagai latar belakang profesi dan asal institusi. Sebelum mengakhiri sedikit prakata ini, mohon izin secara pribadi saya ucapkan terima kasih yang tulus dan tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi demi terselenggaranya acara ini. Kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara seminar nasional ini, dan kepada seluruh peserta yang hadir. Kehadiran Anda semua menjadi modal berharga bagi kesuksesan seminar nasional hari ini. Mari kita bersama-sama memanfaatkan momentum dari acara ini untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup laporan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Firda Alfiana Patricia MPD atas penyampaian laporan yang begitu semangat membahana. Tidak akan sempurna jika Bapak Rektor Universitas Ibu tidak akan memberikan sambutan yang hangat, sehangat suasana pada pagi hari ini, sekaligus membuka Seminar Nasional Ibu seri kelima tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nurholis Sunoyeko MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami selalu berdoa, mudah-mudahan seluruh peserta dan juga yang menyelenggarakan ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Profesor Dr. Siti Zubaidah MPD,
selaku narasumber pada seminar kali ini. Yang saya hormati Ibu Kepala P2M Universitas Ibu, yang saya hormati para pimpinan Universitas Ibu, yang saya hormati juga para peserta dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan yang sangat luar biasa, karena kebetulan hari ini mengangkat tema yang itu adalah tema langka. Saya yakin bahwa diangkatnya tema ini semata-mata karena penghayatan dan pemahaman kita tentang kebinekaan Indonesia. Lebih daripada itu adalah bagaimana dengan kondisi kebinekaan yang semacam ini kita bisa menggunakan pisau analisa, bisa juga mengembangkan, bahkan menyongsong masa depan dengan kapasitas kita sebagai ilmuwan. Karena itu saya bangga sekali dan sangat bagus sekali tema ini, karena langsung terkait dengan bagaimana bangsa ini bisa bertoleransi baik secara ideologi maupun bertoleransi secara budaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para peserta seminar nasional Universitas Ibu yang saya hormati, kami selalu memberikan wacana-wacana dan selalu juga memberikan ruang bagi pengembangan-pengembangan ilmu yang itu bisa digunakan untuk menganalisa, untuk mendayagunakan seluruh potensi-potensi baik bagi bangsa Indonesia maupun dunia internasional. Pengembangan potensi lokal ini memang sesuatu yang harus dilakukan. Justru dengan pengembangan ini, maka kita sangat menghormati kreativitas, baik itu kreativitas pendahulu kita atau kreativitas yang dikembangkan saat ini, yang ini diharapkan bisa lebih memajukan bangsa dan negara, lebih bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi keanekaragaman pemikiran maupun keanekaragaman budaya yang harus selalu kita lestarikan, yang harus selalu kita kembangkan bagi bangsa Indonesia. Seminar kali ini memuat tema yang mungkin tema yang langka. Karena dengan tema ini kita bisa mengambil manfaat maupun mengambil hikmah dari seluruh kegiatan seminar. Pasti bahwa seminar ini bukan hanya ditujukan untuk berdiskusi. Kami menginginkan bahwa seminar ini memberikan sumbangsih yang besar, terutama bagi pemikiran, bagi wacana pengembangan Indonesia ke depan. Lebih daripada itu, manfaat baik secara langsung, jangka pendek maupun jangka panjang bisa dirasakan dengan hasil seminar ini. Sehingga hasil seminar tidak hanya ditumpuk, tidak hanya selesai pada saat ini saja, tapi juga bisa digunakan hasil-hasil ini untuk kepentingan pengembangan, baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan proses sosialisasi antar masyarakat
antar bangsa dan antar negara. Sehingga kita mempunyai karakteristik khusus yang itu dipunyai juga oleh negara-negara yang lain. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Siti Zubaidah yang telah bersedia menjadi narasumber, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pemakalah yang telah sedia meluangkan waktunya untuk mengisi tema ini. Demikian juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala P2M, Ibu Dr. Titik Purwati, dan juga kepada seluruh panitia yang hari ini sangat bekerja keras, sangat luar biasa untuk menyelenggarakan seminar ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya berdoa, mudah-mudahan ridho Allah, hidayah Allah, dan inayah Allah menyertai kegiatan seminar nasional dengan tema eskalasi potensi kearifan lokal melalui pendayagunaan disiplin ilmu sosial, sains, dan teknologi. Dengan ini seminar dibuka dan silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Nurholis Sunuyeko MSI atas sambutan yang begitu hangat dan memukau. Beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara yang sangat dinantikan, yaitu sesi pemateri oleh Ibu Profesor Dr. Siti Zubaidah MPD, yang selalu bersinar dan tampak awet muda seperti Bapak Rektor ini ya, yang selalu awet muda sampai sekarang. Yang tentunya akan membuka pintu menuju wawasan yang mendalam dan penuh inspiratif, dan pastinya akan dimoderatori oleh Bapak Kandidat Calon Doktor yang mungkin tidak asing lagi, yaitu Bapak Dwi Chandra Setiawan, SSI SPD MPD. Kepada Bapak Dwi Chandra Setiawan, SSI SPD MPD, disilahkan untuk mengambil alih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim kembali dalam untuk mengikuti seminar nasional Universitas IBU tahun 2024 yang merupakan jilid kelima atau series kelima dalam keadaan sehat walafiat. Patut kiranya kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, dan juga di sini saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Dr. Nurholis Sunuyeko MSI selaku Rektor Universitas IBU yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan Seminar Nasional Universitas IBU tahun 2024. Dan juga ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada pengarah kami Bu Titik selaku Ketua P2M Universitas IBU dan juga seluruh panitia Seminar Nasional 2024. Selamat pagi Ibu Profesor Dr. Siti Zubaidah SPD MPD. Kami sapa dulu. Pagi. Terima kasih Pak Chandra.
Selamat pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali, Bu. Nggih. Meskipun dalam suasana daring atau melalui Zoom, semoga silaturahim ini tetap berjalan dengan baik dan kami juga harap dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kearifan lokal. Oke, kami sapa juga selamat pagi seluruh peserta Seminar Nasional Universitas Ibu tahun 2024 di series yang kelima ini. Semoga seluruh peserta dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan happy, seperti jargon Universitas Ibu, yaitu yang penting happy. Oke, berbicara tentang kearifan lokal, yang sesuai dengan tema seminar kita pada pagi hari ini, maka kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus memiliki kebanggaan. Karena dengan letak geografis Indonesia, keberagaman sumber daya hayati, keberagaman sumber daya alam di Indonesia, serta keberagaman budaya, adat, istiadat, suku, dan agama, maka kita memiliki banyak potensi kearifan lokal yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin dalam segala aspek di kehidupan kita. Tapi perlu kita garis bawahi dalam penggunaan atau pemanfaatan kearifan lokal ini harus bertujuan salah satunya semata-mata adalah untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian alam. Itu. Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar, saya mengawali sesi utama pada seminar nasional pada pagi hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya saya perkenalkan dulu pemateri kita. Akan saya bacakan kurikulum vitae singkat beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Zubaidah SPD MPD. Beliau lahir di Malang tanggal 2 Juni tahun 1968. Beliau sekarang bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo, nomor 2, Mulyo Agung, Dau, Kota Malang. Untuk saat ini beliau merupakan dosen di pendidikan biologi, jurusan biologi FMIPA Universitas Negeri Malang. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 beliau tempuh di IKIP Malang yang sekarang adalah Universitas Negeri Malang. S2 juga di IKIP Malang, mengambil pendidikan biologi, dan untuk S3 beliau mengambil di Universitas Brawijaya Malang, yaitu beliau mengambil jurusan atau minat tentang pertanian atau penyakit tanaman. Nah, beliau ini sangat aktif dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian. Nah, sangat banyak sekali hasil-hasil penelitian maupun pengabdian beliau. Tapi jika saya bacakan akan sangat panjang sekali. Tapi akan saya bacakan beberapa hasil penelitian beliau yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Salah satunya adalah hasil penelitian beliau tentang the effect of integrated flipped classroom with local culture values on character building in higher education. Ya, ini beliau salah satunya. Terus tentang kurikulum based on local wisdom in Indonesian food course for prospective professional cooks. Nah, ini salah satu hasil-hasil penelitian ataupun hasil yang sudah dipublikasikan oleh beliau yang terkait dengan tema-tema penelitian kita pada pagi hari ini. Mungkin beliau juga sudah banyak menghasilkan produk-produk baik berupa buku ajar seperti modul, handout, diktat, dan lain sebagainya. Dan beliau juga memiliki banyak hak paten maupun haki yang sudah beliau hasilkan. Langsung saja, mari kita perhatikan, kita dengarkan
paparan materi oleh Profesor Siti Zubaida SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Mas Chandra. Saya biasanya panggil Mas ini, kayaknya memang anak saya ya dulu. Sekarang juga anak saya, Mas Ian ya. Apa suara saya bisa didengar, Mas Izin Chandra? Prof. Zub. Ya, ya. Apa suara saya bisa didengar? Assalamualaikum. Apakah suara saya bisa didengar? Silakan Prof. Zub. Sudah. Apakah suara saya bisa didengar? Mas Chandra, Bapak Ibu yang lain, Saudara, apakah suara saya bisa didengar? Iya, terdengar, Prof. Oke. Sampun terdengar, Prof. Oh, sudah. Nggih, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabi ajmain. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ibu, kemudian Ibu Kepala P2M Universitas Ibu, kemudian Panitia Seminar Nasional Series, kemudian tadi ada Ibu MC ya yang cantik, kemudian yang memoderatori Pak Chandra ya. Siapa yang panggil biasanya Mas karena dulu bimbingan saya ya. Jadi saya biasa manggilnya Mas gitu ya. Kemudian ini ada Pak Trio Ageng Praitno dan Bapak Ibu semuanya serta saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati. Izin untuk menyampaikan bahan presentasi yang sudah saya siapkan. Sebentar. Oke, sebentar. Mas Chandra atau Pak Trio, nanti misalkan saya terlempar atau ini saya mohon mohon diberitahu ya, saya masang HP saya di depan saya supaya misalkan saya terlempar bisa ada yang memberitahu saya. Apakah bisa dilihat PPT saya? Sudah bisa dilihat? Oke, ya. Oke, terima kasih sudah merespon. Saya belum bisa mendengar suara Pak Chandra dari tadi. Ya, baik. Saya berusaha menyampaikan tulisan tentang sesuai dengan tema yang diusung oleh seminar series kali ini, yaitu potensi kearifan lokal melalui pendayagunaan ilmu sosial, sains, dan teknologi. Ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya Bu Siti Zubaida dari Universitas Negeri Malang. Ya, sebentar. Ya, saya dahului dengan apa itu kearifan lokal ya, karena saya melihat di sini banyak adik-adik yang mahasiswa sehingga saya berusaha menjelaskan semampu saya ya. Jadi kearifan lokal itu adalah pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada generasi berikutnya. Contohnya itu ada ritual ya, ada kesenian, ada pengobatan, ada di bidang pertanian, ada di rumah adat dan lain-lain ya. Tuh. Nah, kearifan lokal itu kita ya kalau di dalam tulisan-tulisan penulis Indonesia itu disebut local wisdom. Tetapi kalau penulis luar itu sering mengatakan sebagai indigenous knowledge ya, mirip maknanya ya. Jadi pengetahuan lokal atau setempat yang berasal dari masa lampau. Nah, mengapa kearifan ini lokal ini muncul? Itu karena memiliki nilai dan fungsi tertentu bagi kehidupan bermasyarakat
terutama masyarakat adat atau masyarakat lokal yang pada saat itu belum muncul pengetahuan modern atau sering juga disebut dengan pengetahuan barat ya atau sains barat ya. Nah, selama ini ya sejak dulu itu kearifan lokal itu diajarkan hanya melalui tradisi lisan. Ya, itu pun ada kalanya suku-suku tertentu tidak memberikan kearifan lokal itu kepada banyak orang. Ada yang hanya kepada pewarisnya, ya, anak turunnya saja, gitu, tidak untuk masyarakat luas. Atau dengan demonstrasi, ditunjukkan dengan perilaku-perilaku, ya, atau dengan tata cara tertentu dan tidak tertulis, ya. Jadi sebagian besar tidak tertulis, gitu. Nah, pewarisan yang secara lisan atau tidak tertulis dan adanya gempuran budaya asing di era globalisasi ini menyebabkan kearifan lokal itu kurang populer dan kurang diminati oleh masyarakat. Nah, dan hal ini akhirnya berdampak pada kurangnya pengetahuan generasi muda itu tentang kearifan lokal. Ya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya kekayaan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ya. Jadi kita memiliki banyak sekali suku sampai ribuan suku yang masing-masing itu memiliki kearifan lokal tersendiri, tetapi karena pewarisannya itu secara lisan atau dengan demonstrasi atau tindakan maka banyak tidak dikenal. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu mempopulerkan kembali, mengenalkan kembali kearifan lokal kepada generasi muda melalui berbagai disiplin ilmu, ya, bisa sosial, bisa sains, atau dengan teknologi. Apa pentingnya? Agar generasi muda itu memahami kearifan lokal untuk menjaga alam lingkungan yang berkelanjutan, ya, dan eh, untuk kesejahteraan umat ke depan, ya, karena banyak sekali ternyata, ya, apa yang kita nikmati hari ini, saat ini, itu adalah pengembangan dari kearifan lokal yang dulu-dulu itu dikembangkan oleh nenek moyang kita. Nah, sehingga pada tujuan yang saya bawa untuk kesempatan ini adalah mendeskripsikan kearifan lokal yang dikaitkan dengan ilmu sosial, sains, dan teknologi, dan bagaimana upaya kita mempopulerkan kearifan lokal melalui penelitian dan pendidikan. Nah, kami mencoba merancang ya sebenarnya apa sih kaitan kearifan lokal itu dengan sosial, dengan sains, lingkungan, dengan teknologi. Nah, kami melihat bahwa area A, ilmu sosial ini ada apa namanya tumpang tindihnya atau ada irisannya dengan kearifan lokal. Begitu juga dengan ilmu sains dan lingkungan, itu ada irisan atau ada apa namanya bagian dari kearifan lokal itu yang mendukung, yang menunjang ilmu sains. Begitu juga dengan teknologi. Nanti akan saya coba carikan contoh-contohnya ya. Nah, jadi ilmu sosial, ilmu sains, ilmu lingkungan, dan teknologi itu saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Ya, ini di sini ditunjukkan dengan anak panah. Jadi bersinergi, ya, misalnya ilmu sosial itu karena masa lampau itu hidup dari kembang dari dan untuk kehidupan bermasyarakat. Ya, ini adalah gambar satu, ya. Nanti ada beberapa gambar. Ini masih gambar satu. Nah, kearifan lokal itu juga bersinergi dengan ilmu sains dan lingkungan karena pengetahuan masa lampau itu selalu menjaga keselarasan manusia dengan alam dan biodiversitas. Tidak seperti sekarang ya, yang perilaku kita itu sering merusak alam. Ya. Nah, kearifan lokal itu juga bersinergi dengan ilmu teknologi karena masyarakat lampau
itu juga menggunakan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Nah, bagian yang tidak bersinggungan ini tidak menjadi kajian pada diskusi kita kali ini, tetapi kearifan lokal itu bisa dikaji dengan berbagai perspektif lain, dari astronomi, musik, ya, matematika, dan berbagai ilmu yang lainnya. Nah, kalau kita mengkaji kearifan lokal, itu bisa kita dekati dengan kajian etnografi. Jadi kalau saudara-saudara itu ingin melakukan kajian kearifan lokal, itu bisa salah satunya ya, salah satunya tidak harus, itu dengan kajian etnografi. Karena etnografi ini berkaitan dengan penemuan, deskripsi budaya suatu kelompok, dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan etnografi ini seringkali berakar dari antropologi. Ya, nah topik yang masih berpotensi, jadi nanti untuk slide berikutnya akan saya tunjukkan dari Vosviewer ya, kajian Vosviewer dan Hastings Publish or Paris, itu topik-topik yang masih berpotensi untuk diteliti adalah kesehatan, tourism, komunitas adat, ya. Dan tentang kearifan lokal sendiri itu lebih banyak ya dari kajian ini yang berkaitan dengan tanaman obat, komunitas ya, dan student. Ini sorry, maaf. Nah, ini dengan bantuan Hastings Publish or Paris dan Vosviewer, di sini ada bulatan-bulatan besar, itu menunjukkan bahwa publikasi-publikasi terkait dengan local wisdom atau indigenous knowledge dengan social science itu banyak ditemukan ya, banyak ditemukan systematic review, kemudian terkait dengan community, dan medicinal plant ini paling banyak termasuk yang kami lakukan ya. Jadi medicinal plant ini banyak sekali. Sedangkan bulatan-bulatan kecil ini masih belum banyak publikasi yang terjaring dengan aplikasi ini, dan itu berpotensi untuk kita telaah nantinya ya, gitu. Jadi masih banyak yang bulatan-bulatan kecil ya yang masih bisa kita kaji, misalnya tentang kesehatan, tourism ya, kemudian indigenous community ya, itu masih banyak ini yang masih bisa kita kembangkan nanti ya. Kemudian ini beberapa artikel kami ya, jadi ini adalah mahasiswa kami S3 kemarin tuh, misalnya ini mengeksplorasi educational value in Randai Minangkabau Art. Jadi Bu Fitri Arse ini dari Universitas Negeri Padang itu mengeksplorasi nilai-nilai budaya pada kesenian Randai Minangkabau. Ya, jadi dari sana itu ditemukan bahwa kesenian Randai di Minangkabau itu syarat akan petuah-petuah atau budaya-budaya seperti musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi akhirnya educational value in Randai ini dikembangkan menjadi model pembelajaran Randai. Ya, jadi kalau saudara nanti searching di internet gitu, mungkin model pembelajaran Randai mungkin akan menemukan nama-nama artikel-artikel yang kami tulis gitu. Begitu juga dengan eksplorasi ini di Makassar, Bugis. Ini adalah budaya Sirik ya. Ini untuk pengembangan karakter. Jadi di Makassar, di daerah Bugis itu ada budaya yang namanya Sirik, ya, budaya malu, ya, budaya untuk mengekang diri, budaya untuk namanya Sirik itu budaya untuk malu ya gitu, malu melakukan hal yang tercela semacam itu ya. Itu juga kami kembangkan. Nah, contoh lain di bidang sosial ya. Misalnya di Kabupaten Bone ini ada namanya budaya Masopo Bola. Jadi ini adalah tradisi gotong royong angkat rumah ya.
Mengapa gitu ya? Karena mungkin tanahnya mau mungkin tanahnya dijual, kemudian rumahnya dipindah, atau eh, tanahnya itu atau rumahnya mau diberikan kepada saudara atau apa. Jadi ada banyak alasan gitu ya, sehingga ini ada rumahnya itu diangkat gitu. Jadi dari sisi teknologi ini juga ada karena rumah ini dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipindah ya, tidak menempel di tanah, kemudian ada pasak-pasak yang memang mudah dipindah gitu ya, sehingga kalau ada eh, apa namanya ada keperluan untuk dipindah ini biasanya dilakukan setelah sholat Jumat. Jadi dengan pengeras suara toa masjid itu ya diumumkan gitu bahwa keluarga ini mau memindah rumahnya, maka setelah sholat Jumat itu mereka berbondong-bondong untuk membantu. Di sini mengajarkan semangat gotong royong, kegigihan, ya, kesabaran, kerendahan hati gitu ya. Dari sisi sosial bisa kita lihat seperti itu. Kemudian saya berikan contoh lagi, awik-awik, budaya awik-awik pada masyarakat Bali dan Lombok. Apa itu awik-awik? Yaitu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat. Jadi tidak hanya membedakan hak dan kewajiban, tapi juga memberi sanksi adat, baik berupa denda atau sanksi fisik atau psikologi ya, yang bersifat spiritual, misalnya mangaksame ya, minta maaf. Dedosaan, ini ada denda uang, atau kerampang, ini penyitaan harta benda, atau kasebekang ya, tidak diajak bicara dalam waktu tertentu, hingga kaselong ya, diusir dari desa. Jadi ini adalah budaya-budaya yang mengajarkan secara sosial itu mengajarkan banyak karakter gitu ya. Dan saya kira eh, tidak hanya di contoh-contoh ini saja, masih banyak contoh lain yang mungkin bisa saudara kaji lebih dalam atau bisa saudara browsing ya, browsing masing-masing budaya, masing-masing suku, masing-masing daerah itu memiliki eh, apa namanya kearifan lokal yang beragam. Nah, berikutnya adalah eh, kearifan lokal dalam sains. Ya, ini banyak sekali sekarang itu bidang sains ya. Karena bidang saya biologi ya, saya memberikan contoh di biologi, tapi nanti juga ada kajian-kajian lain sebenarnya ya. Etno-etno itu banyak sekali ya. Etnobiologi saja itu banyak sekarang bidangnya ya, etnobotani, etnozoologi, kemudian ada juga etnoantropologi, etnoekologi ya, etnohistori dan banyak sekali yang semuanya mengkaji kearifan lokal itu dari bidang kajian-kajian masing-masing gitu. Nah, kembali ke ini sebagai contoh di etnobiologi itu biasanya dengan studi lapangan atau field work ya, dengan survei, dengan wawancara, observasi ya, juga ada etnografinya juga ya, studi kasus ya, berbagai fenomena yang terjadi di alam. Nah, seperti yang tadi untuk bidang sosial ini saya juga mengkaji dengan POP dan Force Viewer ya. Topik yang masih berpotensi untuk diteliti itu adalah tradisi ya, pengetahuan lokal, komunitas adat ya, dan berbagai topik lainnya. Nah, yang berkaitan yang sudah banyak itu review ya, medicinal plan atau tumbuhan obat ya, dan etnobotani ya. Ini adalah yang apa? Eh, Seperti tadi ya cara membacanya, bulatan besar itu adalah yang sudah banyak ditemukan publikasinya, sedangkan bulatan-bulatan yang kecil itu menunjukkan belum banyak ditemukan publikasi-publikasi yang terkait dengan sains tadi ya. Ya, yang sudah banyak dikaji ya,
itu tumbuhan, ya tumbuhan tanaman obat, ya. Kemudian ini medicinal plant ini paling besar ya. Kemudian ethnobotanical study gitu ya. Sedangkan yang belum banyak dikaji yang kecil-kecil ini ya. Begitu cara membaca gambar ini. Nah, ini contoh-contoh ya dari yang sudah saya lakukan bersama tim ya. Mungkin kalau membaca CV saya atau di Google Scholar atau di Scopus saya akan banyak sekali kajian-kajian yang dari kearifan lokal. Misalnya ini ya, etnobotani traditional medicinal plants, ini Dayak desa ya. Ada beberapa Dayak ya yang sudah kami kaji ya, ada Dayak desa, ada Dayak Linoh, ada Dayak Jangkang gitu ya. Jadi Dayak itu ternyata macam-macam gitu ya. Nah, ini mereka memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan tanaman obat ya. Jadi ada apa ya? Tetua-tetua adat yang memiliki pengetahuan tentang obat itu sangat sangat baik ya, dan itu hanya diwariskan kepada orang-orang tertentu dengan cara mewariskannya pun menggunakan apa ya, ritual-ritual tertentu yang semacam ujian begitu ya. Saya pernah mendengar langsung dari eh, orang yang pernah diwarisi begitu ya. Nah, sehingga tidak tertulis gitu. Padahal di situ berpotensi ke depan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang saat ini belum ada obatnya. Seperti itu ya. Kemudian ini juga ya, yang samping kanan ini juga medicinal plant dari Amatoa Kajang. Jadi tentang knowledge-nya, attitude-nya, ya, practice-nya, ya. Ini untuk di Amatoa Kajang. Kalau Dayak Desa ini di Kalimantan Barat, kalau Amatoa Kajang ini di Sulawesi, ya. Saya juga pernah mendapatkan cerita ini ya oleh Bu Suhartini Aziz yang langsung melakukan penelitian sorry, di Amatoa itu juga ada ritual atau cara untuk mencari seseorang yang bersalah gitu ya. Nah, caranya itu menurut saya mengerikan ya gitu. Jadi ini cerita dari Amatoa itu ya itu kearifan lokal yang mungkin masih di luar nalar kita gitu ya. Untuk mencari seseorang yang salah itu jadi ada besi gitu ya, seperti linggis, tahu linggis ya, besi besi besar panjang gitu dibakar sampai merah, sampai menghitam, pokoknya sudah panas banget gitu ya. Itu setiap orang diminta untuk memegangnya. Kalau tidak bersalah maka tidak kepanasan gitu ya. Nah, itu benar-benar di luar nalar saya sebenarnya, dan mahasiswa saya ini ya dulu ya, Bu Suhartini ini ikut memegang ya karena dia nggak bersalah, nggak merasa panas, padahal apa namanya itu besinya, linggisnya itu sudah dipanaskan yang sudah benar-benar membara gitu ya. Jadi ini adalah kearifan-kearifan lokal yang itu tadi tidak diwariskan secara tertulis gitu ya, hanya secara lisan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini juga di bidang sains ya, terutama di bidang pertanian ya. Ini misalnya untuk di Jawa itu ada Pranoto Mongso ya. Tulisannya Pranata Mangsa tapi bacanya Pranoto Mongso itu. Jadi orang Jawa dulu untuk bercocok tanam itu memiliki kalender khusus ya. Dan ini berdasarkan pengetahuan tanda-tanda perubahan iklim yang dipahami oleh para leluhur ya. Jadi mereka itu pinter juga ya. Bukan juga ya, memang pinter gitu ya, sehingga membuat kalender tertentu kapan harus bertanam ya. Kalau tanaman padi kapan harus bertanam, kalau tanaman yang lain bagaimana apa bertanam, bahkan mereka juga apa namanya menerapkan tumpang sari, gilir tanam ya, yang itu semuanya sekarang itu diadopsi oleh para petani modern ya. Kemudian ada juga ini nyabuk gunung. Jadi nyabuk gunung tuh sabuk ya. Sabuk itu kan melingkar. Kalau sabuk kan melingkari pinggang ya. Tapi ini melingkari gunung artinya apa? Bercocok tanam dengan cara membuat teras sawah ya, yang dibentuk menurut garis kontur. Ya, dan ini kan
wujud konservasi lahan agar tidak tidak longsor misalkan seperti itu ya. Jadi konservasi lahannya seperti itu. Nah, ada juga ini contoh suku Baduy ya. Itu punya pikukuh karuhun ya. Jadi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga Baduy maupun orang yang sedang berkunjung. Jadi ini adalah kearifan lokal mereka untuk mempertahankan biodiversitas dan lingkungan ya. Misalnya dilarang masuk hutan larangan ya untuk menebang pohon atau membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya itu tidak boleh gitu hutan larangan itu untuk kita melakukan ini penebangan pohon atau membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya gitu ya. Juga dilarang menebang sembarangan jenis tanaman, misalnya pohon buah-buahan atau jenis tertentu ya, tanaman itu nggak boleh gitu. Kemudian dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya memupuk, pestisida atau meracuni ikan itu nggak boleh ya. Dan berladang harus sesuai dengan ketentuan adat. Ya, jadi mereka memiliki kearifan lokal tersendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian berikutnya yang terkait dengan kearifan lokal ditinjau dari ilmu teknologi ya. Ini ada juga yang namanya etnoekologi ya, yang merupakan interdisipliner ilmu ya yang mengkaji metafisik artefak termasuk teknologi dan budaya mengeksplorasi hubungan antara seni dan masyarakat ya. Nah, etnoteknologi juga dapat dikaji melalui penelitian etnografi ya. Tekniknya sama ya dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, untuk ini juga kami lacak menggunakan POP ya, Publish or Perish dan kami representasikan dengan Force Viewer ya. Ini ya seperti tadi ya garis bulatan-bulatan besar ini adalah bulatan-bulatan ya yang kami melacaknya dengan keyword local wisdom, indigenous knowledge dan teknologi ya. Nah, jadi ini medicinal plant masih tetap menduduki yang paling banyak ya. Nah, ada bulatan-bulatan kecil yang masih berpotensi seperti industri ya dan yang lain-lain inovasi gitu ya, komunitas adat ini adalah yang masih belum banyak ditemukan dengan kata kunci tadi ya, kata kunci teknologi, local wisdom dan indigenous knowledge ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kearifan lokal yang terkait dengan teknologi. Jadi karena waktunya saya tidak memiliki banyak waktu, contohnya juga tidak terlalu banyak ya. Misalnya ini rekonstruksi buatan noken, tahu ya noken ya? Itu tas ya, tas yang biasanya ditaruh di kepala ini ya, ibunya ini ya. Jadi dari bagaimana pemilihan pohon, usia, dengan teknologi-teknologi sederhana yang mereka kembangkan sampai memberi warna, warnanya pun dari tumbuhan-tumbuhan tertentu gitu, tidak menggunakan pewarna kimia ya, itu. Kemudian ini ada rumah adat tahan gempa ya, ini dari penelitian Rinaldi, ini ya kita mungkin sering ya melihat rumah seperti ini dan ini lebih tahan gempa ya. Rumah panggung di Minahasa, kemudian di rumah gadang di Sumatera Barat, ini adalah konstruksi-konstruksi rumah tahan gempa, ya, gitu. Tidak seperti rumah-rumah yang banyak, ya, yang banyak di kita saat ini ya. Secara umum itu dikonstruksi tidak tahan gempa ya, gitu. Tapi pada suku-suku tertentu ya, itu masih mempertahankan rumah-rumah seperti ini, ya, rumah-rumah tahan gempa ya, gitu. Nah, kemudian berbagai alat pertanian tradisional, mungkin di antara saudara sudah banyak yang tidak mengenal ini ya.
Ada ini luku ya, namanya ngeluku ya, membajak. Ada yang untuk menggarisi apa ini sawah ini ya, sawah untuk supaya lurus. Dulu itu ada, mungkin saudara udah nggak kenal alat-alat pertanian zaman dulu seperti ini ya. Ini ani-ani ya, ada apa ini namanya ya, gosrok ya, mungkin untuk menggemburkan tanah ya. Kemudian ini alat perontok padi, ini mungkin ada yang kenal ya. Ya, ini untuk membuat padi menjadi beras ya, lesung ya dan sebagainya. Ini adalah alat pertanian tradisional yang kemudian banyak di apa namanya ya, dikembangkan menjadi alat-alat modern. Jadi alat-alat modern itu tidak serta-merta berkembang langsung seperti ini, tetapi mengakomodasi ya seperti luku ini kan sekarang sudah dengan traktor kan, sudah dengan mesin ya untuk membajak. Jadi alat-alat yang sekarang itu dikembangkan dari alat-alat yang dulu digunakan oleh nenek moyang kita, ya. Nah, ya bagaimana upaya mengenalkan kearifan lokal, ya? Ya, tentu kita bisa melakukan penelitian yang terkait ilmu sosial, sains dan teknologi ya, dengan apa ya, membandingkan dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, ya, juga bisa ditelaah dari berbagai perspektif. Nah, sekarang ini sangat berkembang penelitian-penelitian ya, karena orang sekarang lebih kepada back to nature ya, kembali ke alam ya, kembali ke alam ya, sehingga banyak dikaji etnobiologi ya, etnobotanis ya, etnozoologi, etnoteknologi dan etnomusikologi ya, gitu. Sehingga eh, menggali lagi kearifan lokal untuk dikembangkan sesuai kondisi saat ini dan prediksi masa depan ya. Kemudian dengan pendidikan ya di kurikulum Merdeka itu setidaknya ditemukan empat kata empat istilah kearifan lokal ya. Kita bisa menemukan itu sehingga di kurikulum nampaknya sekarang juga sudah mulai diperhatikan tentang kearifan lokal. Mungkin bagi saudara yang mempelajari kurikulum Merdeka ya di level sekolah itu sudah bisa menemukan setidaknya itu empat istilah kearifan lokal di sana ya. Kemudian ini juga perlu sinergi antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua ya untuk kembali eh, mengenal ya, apalagi permainan-permainan ya. Itu banyak sekali yang mengajarkan berbagai apa namanya nilai-nilai atau value ya. Saya banyak membaca artikel-artikel dari luar negeri, ternyata mereka juga permainan tradisional itu sekarang sudah dimasukkan juga sebagai wahana atau sarana untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu ya. Jadi permainan tradisional itu juga sudah dikenalkan kembali kepada anak-anak ya. Gitu di berbagai negara. Saya melihat saya membaca berbagai artikel jurnal internasional bereputasi itu mereka sudah games for learning. Jadi games for learning ya, permainan-permainan untuk pembelajaran ya. Dan membangkitkan, mempopulerkan kembali kearifan lokal itu juga dapat dilakukan melalui kegiatan masyarakat yang terintegrasi kearifan lokal ya. Gitu. Jadi seperti gotong royong itu sekarang kan masih ya, masih dilakukan ya untuk tapi kalau di perkotaan mungkin juga sudah mulai pupus ya budaya-budaya seperti itu. Nah, ya, apa sebenarnya urgensinya untuk masa sekarang dan masa depan? Sebenarnya kearifan lokal itu bisa digunakan untuk mencegah konflik masyarakat ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada budaya-budaya dan banyak ya di setiap wilayah saya kira ada budaya-budaya untuk musyawarah mufakat ya. Seperti budaya Randai tadi, kemudian budaya yang lain itu juga ada ya. Kemudian mencegah fenomena tawuran remaja jika mereka apa melalui pembelajaran ya dengan mengangkat kearifan lokal, mereka diimplementasikan untuk musyawarah mufakat, mereka saling empati, saling gotong royong itu saya kira bisa juga untuk mencegah fenomena
tawuran ya, termasuk mencegah intoleransi ya. Kemudian itu di bidang sosial, di bidang sains atau alam itu pengobatan melalui tanaman obat tradisional itu juga banyak dikembangkan ya. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya, misalnya HIV seperti itu ya, atau kanker itu banyak sekarang ini digali kembali potensi-potensi dari kearifan lokal berbagai suku ya, dan saling melengkapi pengetahuan sains modern atau sains barat. Jadi tidak lagi mengkotak-kotak ya, tetapi saling melengkapi. Mengkotak-kotak ini sains timur, ini sains barat, tetapi sebaiknya itu saling melengkapi ya. Dan untuk di bidang teknologi tadi sudah saya contohkan, itu bisa dipakai referensi teknologi untuk merancang bangunan atau infrastruktur tertentu ya. Dan perlu teknologi untuk menginventarisasi data kearifan lokal ya, supaya tidak hilang dan bisa tetap terus nanti dimanfaatkan. Saya kira sudah pada hampir akhir ya, jadi saya memberikan kesimpulan bahwa kearifan lokal itu merupakan pengetahuan dari nenek moyang yang sebagian besar diwariskan secara lisan ke generasi berikutnya ya. Nah, pewarisan lisan ini yang membuat pengetahuan kearifan lokal itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda ya. Dan kearifan lokal dapat dikaji melalui ilmu sosial ya, sains dan teknologi ya, dengan banyak cabang-cabangnya etno-etno tadi ya. Dan upaya mempopulerkan kearifan lokal itu bisa dilakukan dengan kolaborasi antar disiplin ilmu ya, bisa dengan termasuk dalam bidang pembelajaran ya dan pendidikan. Ya. Gunanya apa? Supaya kita bisa kembali memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita buka forum untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Zuk atas paparan yang sangat jelas dan menarik ya terkait dengan kearifan lokal gitu ya. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Zuk terkait dengan kearifan lokal bahwa kita selaku generasi penerus gitu ya bisa mempopulerkan lagi tentang kearifan lokal yang mana memang kearifan lokal ini memiliki tujuan utama gitu. Tujuan utamanya salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan alam itu sendiri atau sumber daya alam. Jadi tidak hanya dieksploitasi saja, tapi juga kita jaga, memanfaatkan tapi juga kita jaga. Dan tujuannya juga memang salah satunya juga untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Nah, salah satunya kita bisa mempopulerkan itu melalui pendidikan dengan berkolaborasi antara bidang disiplin ilmu, ilmu sosial melalui etnografi, ilmu sains melalui etnobiologi maupun teknologi seperti itu. Dan dari paparan beliau ada sedikit yang saya catat juga bahwa ini memiliki potensi yang banyak gitu ya untuk kita kaji tentang kearifan lokal sebagai bahan penelitian bagi kita semuanya, baik mahasiswa maupun para dosen yang ada di Universitas Ibu maupun dari universitas yang lainnya. Mungkin itu yang bisa dipaparkan oleh Prof. Siti Zubaidah. Mungkin kami buka sesi pertama untuk diskusi tanya jawab. 3 penanya dulu. Silakan raise hand bagi peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bisa raise hand? Oh, silakan. Dari Ibu Mistiana ini sebetulnya. Mungkin Bu Prof. Siti Zubaidah tidak asing gitu ya, familiar dengan nama Bu Mistiana. Ya, sangat ini anak saya. Okay. Mungkin Bu Mistiana sudah bertanya-tanya mungkin dari tadi, Prof. Jadi izin, silakan Bu Mistiana untuk open mic untuk bisa bertanya kepada Prof. Siti Zubaidah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Siti Zubaidah, MPD. Saya Mistiana. Dulu sangat dekat ya sama Ibu. Jadi banyak ilmu yang
saya dapatkan dari beliau, termasuk sekarang penelitian beliau tentang kearifan lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara mentransformasikan kearifan lokal yang kami dari berbagai suku dan budaya di Indonesia untuk dapat dijadikan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Kan tadi banyak sekali nih Bunda kearifan lokal Indonesia yang memang ternyata setelah diteliti itu banyak tidak terdokumentasikan. Jadi menurunkannya itu hanya berbasis lisan. Jadi beberapa sudah mulai punah dan beberapa suku itu generasi mudanya itu malah tidak tahu memang. Jadi kira-kira mungkin kan Ibu biasanya kalau kebijakan pendidikan di Indonesia ini sepertinya harus dipikirkan dengan serius ya Ibu. Bagaimana membawa pendidikan ke depannya ini agar nilai-nilai budaya dan kearifan-kearifan lokal kita itu masuk ke dalam pendidikan. Terima Ya, kasih Ibu. Ya. ya, ya. Terima kasih Bu Mistiana. Mungkin langsung ditanggapi atau ditampung dulu Prof. Zul? Bagaimana baiknya? Enggak apa-apa. Saya langsung juga enggak Oke, apa-apa. monggo. Mungkin Ya, biar langsung saja bisa langsung ditanggapi ya, Prof. Zul ya, dari Bu Mistiana. ya. Memang sebenarnya eh seperti tadi ya, saya sampaikan bahwa setiap wilayah atau suku itu memiliki kearifan-kearifan lokal yang apa namanya sudah hampir punah gitu ya, tidak dipahami gitu. Nah, ada banyak strategi untuk apa namanya untuk melestarikan dan mengintegrasikan ke pembelajaran. Yang pertama ya, tapi yang pertama ini yang sudah sering kami lakukan, tapi saat ini sudah saya stop ya, menggunakan atau menjadikan kearifan lokal tersebut sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya itu termuat nilai-nilai atau value-nya gitu. Jadi misalnya ya, tapi sekarang ini karena sudah banyak sekali yang menjadikan kesenian itu sebagai sebuah model atau budaya sebagai model, sekarang saya hentikan ya. Kita mencari cara yang lain. Maksud saya gini, yang pertama, misalnya tadi budaya Randai. Ya, Randai itu sebenarnya adalah kesenian daerah Minang, Kabau, ya, dengan duduk melingkar, bercerita, gitu ya, satu sama lain itu saling memberikan apa namanya, ya, bercakap-cakap, ya, tentu dengan ada yang menjadi apa namanya, ada yang menjadi ketuanya, gitu ya, seperti itu. Nah, ya, pertama memang harus biasanya tekniknya snowball sampling ya. Teknik untuk mewawancarai para apa namanya sesepuh ya, itu adalah orang kunci dulu. Orang kunci ya, ketua adat gitu biasanya ya. Itu untuk menceritakan apa sih sebenarnya apa namanya Randai ini, dan beliau akan bercerita ya, dan banyak gitu ya. Bahkan diajak suatu saat ada acara Randai itu. Sehingga akhirnya ditemukan banyak value, banyak nilai-nilai dari budaya itu. Kemudian namanya teknik snowball ya. Tadi kan dari satu orang. Kemudian ketua adat ini akan mengarahkan ya peneliti ini untuk ke beberapa orang lainnya, misalnya dua atau tiga ya, orang-orang kepercayaannya gitu. Nah, ini menggali lebih dalam. Setelah itu tadi katakan level 2 gitu ya. Setelah itu orang ini juga akan mengarahkan kepada orang-orang yang lain gitu. Sehingga respondennya untuk proses wawancara ini semakin lama semakin besar. Sehingga itulah yang disebut dengan snowball sampling gitu ya. Nah, ternyata kemudian penelitian ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian dikembangkan model pembelajaran yang mengadopsi value atau nilai-nilai itu ya, termasuk kerjasama, gotong royong, kepemimpinan, empati dan sebagainya itu
menjadi sebuah model pembelajaran namanya Randai. R itu apa ya? Itu merupakan akronim gitu ya. Reading atau apa ya? Atau reciting atau apa gitu ya. Saya lupa saking banyaknya model pembelajaran yang dikembangkan bimbingan saya kemarin ya. Nah, begitu sehingga di kelas jadi tidak selalu menggunakan jigsaw STAD, tetapi sudah memiliki nama sendiri. Pembelajaran itu adalah model Randai dengan sintaks kepanjangan dari RANDAI itu. Nah, hal yang sama itu juga digunakan beberapa bimbingan saya untuk budaya di daerah masing-masing. Misalnya tadi Sirik, SIR, ya itu sebenarnya adalah budaya malu, budaya menjunjung tinggi human relationship lah ya gitu. Nah, Siri itu akhirnya juga dipakai untuk untuk model pembelajaran yang akronim. S itu stimulation, I itu apa saya lupa ya gitu. Tapi itu sebagai sebuah model pembelajaran. Jadi tidak selalu eh, Jigsaw, Think Pair Share, atau model-model yang lain yang sudah kita adopsi dari luar negeri gitu ya. Itu fase pertama saya dulu pada saat saya membimbing. Fase berikutnya ini sedang kami kembangkan, tidak lagi mengembangkan model pembelajaran, tetapi mengambil value-nya ya, mengambil value-nya untuk kita aplikasikan dengan model-model yang ada. Misalnya problem based learning, project based learning, itu kita integrasikan dengan value-value dari beberapa kearifan lokal itu. Kearifan lokal yang lain misalnya, ini sedang dalam proses perancangan ya. Misalnya di daerah Toraja itu sering sekali ada em, upacara-upacara adat. Dan setiap upacara itu kan ada ubor rampenya ya. Apa ubor rampe itu apa ya? Segala keperluannya gitu deh. Segala keperluannya ya, ya tumbuhan, ya makanan, lain-lain gitu. Nah, itu bisa, tapi anak-anak atau remaja itu biasanya enggak tahu itu. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini filosofinya apa gitu. Seperti orang Jawa kan kalau lamaran itu ada tetelan, ada apa itu Kopi. enggak ngerti filosofinya itu apa. Dan itu bisa dipakai atau diintroduksi atau diintegrasikan kepada materi-materi tertentu. Misalnya untuk tanaman yang kan beraneka ragam itu ya. Itu ada belasan bahkan puluhan ragam buah dan tanaman yang digunakan. Setidaknya itu bisa digunakan misalnya untuk materi keanekaragaman hayati, misalkan seperti itu. Atau budaya-budaya untuk penyelamatan lingkungan gitu ya. Jadi misalnya ini ya, dulu ada mahasiswa yang meneliti tentang budaya-budaya di suku tertentu untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Sampai mohon maaf sampai ada tumbuhan itu yang dicanteli atau yang ditempeli dengan eh, apa pakaian dalam wanita gitu. Itu orang kan akhirnya tidak menjarah, tidak menjarah. Ya, jadi saya ya lihat fotonya itu, tapi itu adalah kearifan lokal seperti budaya atau ini ya, hutan yang dikeramatkan atau misalkan pohon yang dikeramatkan gitu ya. Tapi sebenarnya filosofinya adalah supaya pohon itu tidak ditebang, supaya hutan itu tidak dijarah sumber mata airnya, semacam itu. Jadi sebenarnya filosofinya yang sangat banyak di kekayaan-kekayaan kearifan lokal dari berbagai budaya di tanah air itu. Seperti itu Mbak Mbak Misti. Jadi bahkan ya saya pernah melihat ada buku buku permainan tradisional Indonesia. Itu juga sebenarnya adalah upaya untuk tidak
punah ya. Dan kami kemarin ya, tapi belum ada pengumuman ya. eh, eh, Kami ingin mengeksplorasi permainan-permainan tradisional dari berbagai pulau ya. Yang kemarin itu kami ajukan di program di RTPM ya, program Katalis ya, dengan 5 perguruan tinggi saya mengkoordinirnya, tapi belum pengumuman. Mudah-mudahan ada rezekinya ya supaya kita bisa mengeksplorasi apa kekayaan kekayaan budaya kita yang tujuannya salah satunya adalah nanti kami akan mengembangkan games for learning. Jadi tradisional games for learning TGFL gitu ya. Nah, Mbak Misti ini salah satunya yang dulu pada saat saya menjadi kepala pusat penelitian pendidikan di UM, Mbak Misti ini benar-benar menemani saya ya dari pagi sampai sore di ruangan ya. Waktu itu banyak membantu pekerjaan-pekerjaan saya dulu, Mbak Misti. Cuman dulu belum belum budaya publikasi ya, Mbak Misti ya. Jadi kita waktu itu belum banyak melakukan publikasi dari apa yang kita kerjakan dulu, ya, ya. Ya. Gitu Mbak Misti. Gimana Bu Misi, sudah cukup jelas ya apa yang dipaparkan oleh Prof. Zubaida? Apa masih ada feedback? Oke, terima kasih Ibu. Saya sudah mencatat dua cara, ya, dua strategi tadi melalui model pembelajaran berbasis kearifan lokal dan satunya adalah integrasi. Mungkin nanti selanjutnya Ibu pasti banyak ide yang lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Misti atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu di ruang chat Ya. Zoom dari Mas Yatim Pianturi dari Prodi Sejarah dan Sosiologi. Beliau ingin bertanya. Ya. Nah, ini ada banyak sekali gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu tidak mengenal alat tradisional itu. Bahkan mulai umur 1 tahun pun sudah dikenalkan alat teknologi seperti HP. Nah, bagaimana sih Bu cara kita mengatasi hal tersebut agar anak-anak kita itu masih bertahan ataupun paling tidak pertanyaannya adalah mengenal alat-alat tradisional yang sudah lama punah ini atau bahkan sudah tidak ada gitu. Gitu Ya. Bu. Tanyanya. Ya. Ya. Jadi ini Bapak atau Ibu Yatim Pianturi ini? Gimana Bu? Ini Bapak atau Ibu atau Mbak atau Mas? Mas Oh, Yatim Mas. Ya, Pianturi. ya. Ya. Jadi memang sekarang ini ya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi ya memang anak sekarang jangan nggak 1 tahun aja loh. Begitu lahir mereka sudah melihat bapak ibunya main HP terus ya. Sehingga pada saat mereka Betul. pada saat mereka sudah bisa memegang ya yang dipegang ya adalah sudah HP. Ya memang bagaimana ya upaya kita supaya mereka itu juga mengenal ya tentunya ada banyak cara ya kita mengenalkan langsung atau ya sesekali mungkin kita ke daerah pedesaan itu masih banyak suku-suku tertentu atau masih banyak daerah-daerah pedesaan itu yang masih mempertahankan alat-alat tradisional yang digunakan untuk sehari-hari ya. Dan ini juga bisa menjadi satu lahan atau ide penelitian ya, Mas Yatim ya. Misalnya saudara dari daerah mana ini ya? Kalau Mas Chandra tahu Mas Yatim Kalimantan, Insya Allah Mas Kalimantan. Yatim Pianturi dari Kalimantan. Ya, oke. Jadi bisa saudara melakukan kajian penelitian itu ya di daerah tertentu yang mungkin belum banyak tersentuh oleh oleh modernisasi ya. Kita masih masih bisa menemukan alat-alat seperti itu dan kita bisa jadikan buku atau bisa kita publikasikan ya. Tentu dengan foto-foto yang bagus gitu ya. Bisa mengenalkan alat ini apa, kegunaannya apa, bagaimana cara membuatnya, semacam itu ya. Ini juga bisa menjadi sebuah lahan bagi kita ya untuk mengenalkan kepada orang lain ya. Dan sekarang ini
sudah banyak sekali ya eh, media di mana kita bisa mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil penelitian kita ya dengan membuat artikel di jurnal atau dengan menyeminarkan seperti ini kemudian dijadikan proceeding dan diunggah di internet atau bisa buku kan sekarang juga di internet ya semacam itu atau dibuat video untuk diseminasi atau untuk mengenalkan kepada anak-anak, kepada orang lain seperti itu. Ya, jadi ada banyak cara sekarang ini kita terbantu oleh teknologi. Seperti itu ya. Mungkin bisa saudara lakukan penelitian seperti ini. Ya. Dan saya kira Universitas Ibu juga memiliki banyak jurnal ya yang sebagai tempat saudara untuk mempublikasikan karya. Ya. Gitu. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chatbox terkait dengan tradisional wisdomnya gitu ya Prof ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama terkait bagaimana bisa mengajarkan anak-anak itu bisa mengenal traditional wisdom di Indonesia dan bagaimana bisa membelajarkan anak-anaknya. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang lagi Prof. Dari Mbak Dewi Nikmatul Hasanah. Nah, ini bagaimana di sebentar. sambil saya baca. Atau diurut saja. Atau diurut Karena saja saya, tadi ya. saya sama ada yang sama gitu Prof. Jadi begitu. kalau semua nanti nggak cukup waktunya. Oke. Jadi ini saya bacakan saja Prof. Bagaimana kearifan lokal bersinergi dengan agama? Mengingat kearifan lokal dapat diwariskan seringkali bertentangan dengan agama. Nah, ini Prof. Ini mungkin cukup menarik bagi topik. Memang memang itu juga kita rasakan ya, gitu. Jadi saya bukan ahli agama ya, saya orang awam. Cuman rasanya tidak mungkin bagi kita untuk melarang secara frontal keyakinan-keyakinan mereka, ya. Ya dulu Wali Songo kan juga dakwahnya juga tidak dengan frontal ya, tetapi dengan akulturasi budaya. Tentu saya bukan membolehkan gitu ya untuk hal-hal yang mungkin dianggap syirik gitu ya, tetapi barangkali kita bisa bergerak atau bisa melakukan kajian yang tidak sampai membuat kita itu melakukan hal-hal yang syirik misalkan seperti itu ya. Saya sangat awam ya, saya juga tidak begitu paham ya. Namun kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pendidik tentu memiliki batasan-batasan tersendiri, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak akan kita lakukan ya. Tentu kita harus berusaha ya tidak sampai menyakiti orang lain ya, tetapi juga kita tetap menjaga akidah kita semacam itu. Kalau saya sih kita tahu mana yang kita boleh dan mana yang kita tidak boleh, dan kita tidak boleh juga kan melarang kepercayaan tertentu gitu ya. Ya, jadi saya tidak punya tidak punya formula yang pasti, tetapi kita bisa memilih kearifan lokal yang tentu, yang misalnya kita ingin mengkaji ya, yang tentu dari sisi akidah kepercayaan kita itu terjaga, tetapi kita tidak menyakiti orang lain ya, karena ya yaitu saya ingatnya sih Wali Songo ya, berdakwahnya juga tidak frontal ya, tidak ini gitu. Ya, seperti yang pernah saya dengar gitu ya, saya dengar dari radio gitu ya. Ya, kita memberikan makanan pada saat hari-hari tertentu, ya kita niati sodakoh gitu, kata Pak Yai ya. Saya niru aja gitu. Kita niati sodakoh gitu. Kita tidak mungkin mengasingkan diri ya. Kita tidak eksklusif, tidak membuat batas yang tegas gitu ya di dalam masyarakat. Cuman niat kita aja yang kita tata.
Kalau saya seperti itu ya, saya ingat kiai di radio begitu. Ya sudah, kalau memang harus memberikan makanan ini pada hari apa, kita niati sedekah aja begitu supaya dari apa namanya menjaga akidah juga tidak menyakiti orang lain gitu. Gitu sih saya mohon maaf saya tidak keyakinan agama saya tidak terlalu apa ini pengetahuan saya sangat minim ya. Saya orang awam. Oke, Prof. Mohon maaf. Ya, terima Ya, kasih Prof. Mungkin ya. saya beri kesempatan satu lagi untuk yang langsung bertanya. Mungkin saya beri kesempatan kepada Mbak Devi Adilia. Silakan Mbak Devi bisa open mic dan open videonya, kameranya. Bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Prof. Siti Zubaidah. Silakan Mbak Devi Adilia. Ya. Ya. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang pas ya. Oke, Prof. Saya Intinya tidak harus mengetahui kembali jawaban lagi pasti. ke itu, Prof. Kembali kepada individu masing-masing terkait Ya, bagaimana ya, kepercayaan ya, atau agama itu bisa kita ya, integrasikan terhadap ya, kearifan ya, lokal. ya, Karena kita nggak ya, bisa paksakan, Prof. ya, betul. Silakan Mbak Devi Adilia, bisa open mic dan open kamera. Ah, Nah, sepertinya ya. Ini Mas, kalau ini belum bisa, ada pertanyaan dari Mas iya, Alif monggo. Adilistianto, Oke, siap, Prof. itu dari Prodi PJKR. Ya. Bagaimana kita mahasiswa untuk mempelajari kearifan lokal dikarenakan banyak suku yang menutup diri dari dunia luar dan bisa dibilang terisolasi. Lalu bagaimana cara kita untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal agar bisa dikenal maupun Oke, ya, ini Iya. juga kami alami ya. Maksud saya bimbingan saya itu mengalami ya yang tadi dari suku Amatoa itu pendekatannya cukup lama dan melalui orang eh, perantara ya, apa ya namanya ya, yang menjembatani kita dengan mereka. Apalagi kalau kita tidak mengetahui bahasa mereka. Tentu kulon nuwun atau permisinya itu cukup panjang ya. Dari apa sisi administratif dengan kepala desa dengan apa itu tentu tetap ya. Tapi untuk suku-suku tertentu memang harus ada eh, jembatan ya untuk masuk ke apa namanya ke wilayah mereka ya. Sebagai contoh ya yang saya tadi Bu Suhartini Aziz itu untuk suku Amatoa itu dia harus membaur di suku tersebut. Harus pakai baju hitam-hitam semua, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai HP, sehingga komunikasi dengan saya itu bisa 3 bulan sekali gitu atau sebulan sekali harus mencari lokasi di mana bisa komunikasi dengan saya untuk apa namanya untuk mengabarkan perkembangannya gitu. Kadang-kadang saya khawatir gitu ya, mengingat seperti yang saya ceritakan tadi, untuk mencari orang yang bersalah saja itu sampai pakai linggis ya, linggis Ya, atau list yang besi dipanaskan. panjang dipanasi sampai benar-benar merah menghitam, dipegang gitu ya. Itu saya ya ketar-ketir mahasiswa saya ada di sana gitu ya. Jadi bajunya harus hitam ya, sekalipun dia berjilbab, tapi mereka tidak melarang untuk sholat ya, karena Muslim gitu. Dan mereka saya tidak tanya sih kepercayaannya apa atau agamanya apa gitu ya. Nah, memang harus ada ini termasuk penerjemah ya, termasuk penerjemah karena bahasa mereka juga bukan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh apa orang luar ya, orang apa namanya komunitas luar gitu. Itu memang seperti itu. Jadi harus pendekatan dan kita tidak boleh memaksa manakala mereka tidak mau. Misalnya apa namanya? em, misalnya ada tanaman tertentu yang kemarin itu untuk yang ini ya, untuk yang di suku apa ya, tanaman obat. Tidak mau mereka menceritakan, hanya cerita saja bahwa ada tumbuhan yang gini yang untuk penyakit ini gitu. Mereka tidak mau menunjukkan ini loh tanamannya. Itu untuk kasus-kasus tertentu memang mereka tidak mau menceritakan. Itu rahasia mereka dan itu yang kita tidak boleh memaksa itu ya. Jadi kita harus menghormati betul kepercayaan-kepercayaan mereka seperti itu atau prinsip-prinsip mereka ya gitu. Jadi ya anu
ya kita laporkan apa adanya bahwa ada tanaman ya yang tidak disebutkan dengan jelas gitu ya, yang mereka gunakan untuk mengobati ini misalnya gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain mereka mau gitu. Tapi ya memang ada kalanya sampai berbulan-bulan harus hidup di wilayah mereka untuk benar-benar mengkaji apa namanya hal-hal yang memang hanya kita dapatkan jika kita berbaur dengan mereka dalam keseharian gitu. Ya, memang tantangan kalau penelitian kearifan lokal apalagi di suku-suku tertentu ya. Gitu. Terima kasih Prof. Ya. Zubaida. Ini mungkin juga sedikit menarik Prof. Satu pertanyaan dari Mas Ya. Sandy Giantoro. Nah, Ya. ini bagaimana sih Prof cara menanamkan kearifan lokal pada murid saat kita mengajar, sedangkan contoh dari modul dari Kemendikbud atau program Kemendikbud menurut saya jauh dari kata kearifan lokal. Seperti contohnya program pertukaran mahasiswa seperti itu, Prof. Jadi ini sepertinya dia juga sudah mengajar, Prof. Jadi bagaimana terkait dengan pertanyaan ini? Ya, ya memang apalagi kalau bahan tidak ada ya. Nah, ini juga peluang bagi saudara atau bagi kita untuk mengembangkan bahan ajar itu. Ya, jadi sekarang ini kan banyak penelitian-penelitian pengembangan ya, mengembangkan media, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan apa namanya aplikasi-aplikasi tertentu untuk pembelajaran. Nah, kalau memang tidak ada, ya saudara bisa membuatkannya, gitu ya. Ya, saya kira dan itu dipublikasikan supaya dari sisi manfaat itu bisa dirasakan oleh banyak pihak. Dari sisi apa namanya, sisi saudara ada kepuasan tersendiri, ya. Kan kepuasan itu adalah kepuasan diri, ya. Aktualisasi diri itu kan pemenuhan tertinggi kebutuhan Maslow ya, teori Maslow. Jadi kita puas gitu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain ya dengan sesuatu yang kita buat atau kita kembangkan, dipakai gitu ya. Saya kira itu kalau belum ada ya kita usahakan untuk kita mengadakannya gitu. Potensi itu berarti Pak ya. Potensi kita untuk ya ini memang potensi kita untuk ya sekalipun memang dari kementerian belum ada ya memang kan uh, uh, um, tidak secara langsung ya semuanya itu ada, tetapi memang ya kita itu potensi atau peluang kita untuk mengembangkan. Gitu nggih. Terima kasih Bu. Mungkin satu penanya terakhir kami beri kesempatan langsung live Zoom saja. Karena di chat Zoom sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin bisa dari para audiens satu penanya terakhir untuk bertanya. Silakan. Tadi saya kasih kesempatan tadi Kepala Suku UM Metro, Mbak Devi. Silakan Ada bertanya. kepala suku? Namanya apa cukup itu unik. Ada kepala suku? Silakan Mbak Devi. Memang bisa... namanya begitu kah? Kurang tahu. Silakan Mbak Devi. Dulu PMM itu jadi kepala suku. Oh. Silakan Mbak Devi. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk mengkolaborasikan antara kearifan lokal dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya sekarang itu sedang eksis yaitu AI atau Artificial Intelligence, di mana itu seringkali dipakai untuk pembelajaran baik mulai dari SMA bahkan di universitas. Nah, sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun di masyarakat, tentunya kita peduli bagaimana supaya kearifan lokal dan perkembangan teknologi ini berjalan secara bersamaan, begitu Ibu. Jadi meskipun perkembangan teknologi ini eksis di masyarakat, tidak lupa dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat juga, gitu Bu.
Jadi kira-kira bagaimana Bu caranya yang efektif supaya keduanya ini berjalan dengan beriringan gitu Bu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih Mbak Devi. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja, ya, Prof. Sub. ya, ya. Memang itu sebuah tantangan bagi kita semua untuk mensinergikan antara kearifan lokal dengan perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi itu sekarang itu ada AI yang beberapa tahun sebelumnya ndak ada. Dulu kalau kita makan ya ke warung atau masak sendiri gitu ya. Sekarang kita pakai online, tinggal klik 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 makanan datang, nggak usah masak gitu ya. Kalau dulu nunggu gitu ya, angkot gitu. Sekarang tinggal klik 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 klik, angkotnya udah datang gitu ya, Gojeknya sudah datang gitu ya. Nah, memang itu tidak bisa kita pungkiri. Ada AI, ada ya apa perkembangan-perkembangan itu kita tidak apa ya, tidak membentengi diri, tidak perlu membentengi diri, capek kalau membentengi diri. Kita terima, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Teknologi itu adalah pendukung atau pembantu kita untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Namun tentu ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan ya. Namanya AI ya, mesin ya. Mesin apalagi yang membuat adalah anak-anak masa kini ya, tidak tahu zaman dulu-dulu gitu ya. Kalaupun tahu itu adalah dengan melacak apa yang sudah ada di internet gitu. Ya, tentu kita harus punya strategi gitu ya. AI itu bisa kita pakai untuk mengenalkan apa-apa yang kearifan lokal yang ada ya. Coba nanti pakai AI, pakai ChatGPT atau Type IO atau apa gitu ya. Jawabannya segitu-gitu aja ya. Jawabannya itu umum saja, tidak sampai kepada hal-hal yang prinsip, hal-hal yang ini gitu, hal-hal yang memang baru kita ketahui setelah kita benar-benar menelaah, benar-benar memegang, benar-benar merasakan, benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, sehingga tetap saja kita harus mensinergikan ya hal yang real dengan hal yang berbau artificial intelligence. Namanya saja artificial intelligence ya, gitu. Tapi kita nggak boleh alergi ya. Tetap saja semuanya itu kita manfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu ya. Tentu dengan berbagai strategi. Silakan itu menjadi tantangan bagi kepala suku UM Metro untuk bagaimana ya. Kecil tapi bermakna itu akan lebih bagus daripada banyak tetapi tidak membawa makna. Ya, saya kira itu. Terima kasih Prof. Sub atas jawaban dan juga penjelasan yang cukup jelas. Karena mengingat waktu juga tidak panjang gitu ya. Nanti Ya. mungkin kami bisa menghubungi secara langsung atau mahasiswa ataupun siapapun gitu Bu ya terkait dengan kepesertaan di Seminar Nasional Universitas Ibu tahun 2024 bisa menghubungi Ibu gitu ya, diperkenankan jika diperkenankan terkait Iya. dengan kearifan lokal. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Prof. Siti Zubaida atas paparan materi yang sangat jelas dan menarik tentang kearifan lokal. Jadi memang sangat penting kita mempelajari tentang kearifan lokal dan karena memang dengan mempelajari kearifan lokal ini kita bisa menjaga eksistensi atau keberlangsungan sumber daya alam yang kita miliki gitu ya Bu ya. Salah satu tujuan utamanya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan pelaksanaan Seminar Nasional Universitas Insan Budi Utomo tahun 2024 seri kelima. Saya selaku moderator dalam seminar hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kami berikan kesempatan kepada Prof. Siti Zubaida untuk memberikan closing statement, Bu, terkait dengan pelaksanaan seminar ini. Kami persilakan.
Ya, terima kasih Mas Chandra, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan sedikit tadi bisa ada manfaatnya dan saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Memang berbicara tentang kearifan lokal ini memang berakar dari adat budaya sehingga ya memang tetap kita harus berhati-hati ya. Seperti pertanyaan yang mengaitkan dengan agama tadi supaya agama juga terjaga, tetapi dari kearifan-kearifan lokal itu bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang ya. Jangan sampai kita tidak mengenal jangan sampai hal-hal yang bagus ya. Misalnya tadi tanaman obat, tentang konstruksi tahan gempa dan yang lain-lain ya yang semacam itu jangan sampai hilang sebelum kita mengenal dan bisa memanfaatkannya. Ya, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Prof. Siti Zubaida meninggalkan ruang Zoom ini, mungkin kita persilakan untuk kita dokumentasi dulu, Bu. Sebagai dokumentasi pelaksanaan seminar hari ini, mohon tim panitia bisa mendokumentasikan. Silakan seluruh panitia, seluruh peserta bisa menyalakan kameranya untuk kita dokumentasi. Siap? Hitungan 1, 2, 3. Oke, di halaman selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya cukup banyak, ada 330-an peserta. Mungkin 2 kali lagi gitu. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, kami dapat pesan dari panitia, mohon jangan lupa untuk penamaan, terutama untuk pemakalah, ID namanya bisa diganti sesuai dengan ID nama yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian jangan lupa mengirim link presensi yang sudah kami share di chat Zoom. Dan sekali lagi, saya selaku moderator dalam seminar hari ini, apabila ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Prof. Sub, pesan dari panitia jangan meninggalkan, ada rangkaian acara setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas partisipasinya, terutama kepada Prof. Siti Zubaida atas paparan yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi mahasiswa Universitas Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.